Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, di pagi hari ini menjelang siang ya, karena ini sudah lebih dari pukul 10. Nah, saya ingin mengajak kembali ya kepada sobat semuanya untuk melihat tempat budidaya lele dan kangkung di pekarangan rumah saya yang sempit ya, atau dengan lahan yang terbatas. Nah, ini kebetulan saya sudah cukup lama tidak membuat video dari pekarangan rumah ini karena di tempat budidaya lele dan kangkung saya di pekarangan rumah ini saya rubah sedikit ya tampilannya, dan saya tambah satu kolam. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat langsung. Oke sobat semuanya, jadi ini adalah tempat budidaya lele dan kangkung dengan metode aquaponik di pekarangan rumah saya ya, yang sempit atau dengan lahan yang terbatas ini. Nah, dari yang sebelumnya ini saya lakukan perubahan ya. Nah, meski perubahannya hanya sedikit, cuma memakan waktu cukup lama ya, karena ini dikerjakan sendiri ya. Di samping itu juga kita memanfaatkan waktu ya, cara pengerjaannya setelah beraktivitas ya dalam pekerjaan. Jadi memang waktu yang sangat sempit saya coba manfaatkan untuk merubah sedikit tampilan di tempat budidaya lele dan kangkung ini. Baiklah, jadi yang pertama ya yang saya rubah, di mana saya tidak lagi ya di kolam jolang plastik ini yang jumlahnya ada 8, yang sebelumnya saya tanami langsung ya dengan sistem budik damber. Jadi model seperti ini ya, itu semuanya ada 6 jolang plastik yang saya tanami dengan sistem budik damber. Nah, jadi dengan model seperti ini, jadi menanam kangkungnya itu langsung di pinggir-pinggir kolam lelenya. Nah, dan sekarang saya rubah ya. Karena apa saya rubah? Karena di sini saya sebagai penghobi budidaya lele dan menanam kangkung tentu ingin menikmati dari hasil budidaya ini ya, tidak hanya sekedar memakan atau mengkonsumsi lelenya atau kangkungnya, tapi kita juga ingin menikmati suasana dan juga proses pemberian pakan kepada lele-lele ya, khususnya ini saat pemberian pakan ya, karena tentu yang kita nikmati yaitu bagaimana lele menyantap makanan secara berebut ya, karena lele adalah ikan yang rakus, tentu itu ya sebagai daya tariknya bagi saya sebagai penghobi. Nah, itu dengan sistem menanam langsung di pinggir kolam itu akan mengganggu ya. Nah, jadi akan mengganggu sekali, terutama saat tanaman kangkung sudah meninggi. Nah, karena apa? Karena saat kita memberi pakan, otomatis suasana lele
yang sedang berebut pakan itu tidak bisa kita lihat secara jelas. Nah, jadi tertutup oleh rimbunnya tanaman kangkung. Dan demikian juga ya, kalau pakan kita terlalu banyak itu akan sulit untuk kita kontrol. Jadi masih ada sisa makanan atau tidak, nah, kita tidak melihatnya karena tertutup oleh rimbunnya pohon kangkung. Nah, makanya sekarang saya coba alihkan ya sistem penanamannya dari menanam langsung di kolam jolang plastik ini. Nah, ini saya akan pindahkan ke instalasi dengan memanfaatkan tudung atau besi penutup dari kolam lele ini. Nah, jadi saya akan pasang ya. Nah, jadi saya pasang ini besi ya, dua ya, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk pipa paralon media tanam kangkung. Nah, jadi nanti kita akan pasang memanjang ya ke sini. Nah, otomatis ya, karena sebelumnya tudungnya dari penutup kolam ini pendek ya, jadi saya terpaksa harus tinggikan ya. Jadi saya ini tinggikan ya dengan menggunakan tembok yang dipasang ke paralon 3 in. Nah, jadi saya tinggikan sekitar lebih kurang 70 cm. Nah, agar apa? Agar nanti buat instalasi media tanam kangkung ini ya pas dengan pertumbuhan kangkung. Kalau seandainya nanti kangkung tumbuh meninggi. Nah, jadi dengan ketinggian seperti ini ya, ini sekitar 60 cm. Ini sudah cukup ya untuk ketinggian pertumbuhan kangkung. Nah, jadi hasilnya yang sudah saya buat ya itu seperti ini. Nah, jadi saya naikkan sekarang ininya media tanam kangkungnya ke atas kolam. Nah, jadi selain nanti kangkung bisa tumbuh di atas kolam ini dengan ketinggian yang pas ya dari tudung penutupnya ini ya. Nah, juga kita juga akan nyaman ya memberi pakan, dan juga nanti kalau kita akan mengambil atau memanen lele. Nah, jadi kita akan enak nanti ya saat kita memberi pakannya, akan terlihat lele-lele yang ramai ya saat menyerbu makanan yang kita berikan. Jadi ini yang saya lakukan perubahan pada 2 tempat penanaman atau budidaya lele dan kangkung di pekarangan rumah ini. Nah, jadi yang satu lagi belum saya buat ya. Nah, nanti kedepannya kita akan gunakan ya besi palang ini untuk instalasi paralon. Nah, jadi nanti rencananya yang instalasi ini akan kita pindahkan ke sini atau akan kita ganti ya, karena ini ukurannya tidak sesuai atau kurang panjang ya. Nah, itu satu ya. Nah, tapi kita tetap ya untuk teknik penanaman secara budik damber ini saya tetap pertahankan pada kolam yang ada di samping ini. Nah, jadi saya tetap ya mempertahankan budik damber ini di 2 ember plastik ini. Nah, ini sengaja saya tutup karena lele-lelenya pada lompat. Jadi kita tutup, dan kangkungnya juga ini sudah masa panennya sudah habis ya, sudah 3 kali. Jadi rencananya akan saya ganti dengan benih yang baru. Nah, ini
kebetulan ya kangkung-kangkungnya sudah tumbuh besar ya. Ini sudah lewat masa panen, ini sudah lebih dari 25 hari dan rencananya nanti ya di akhir akan saya panen. Jadi ini saya menanam kangkungnya tidak bersamaan ya. Kita bagi-bagi ya, seperti halnya yang ada di instalasi media tanam paralon yang ini. Nah, jadi ini ada usia kangkungnya, ya ini yang sebentar lagi ya, sekitar 1 minggu lagi akan dipanen. Dan ini baru sekitar 2 mingguan. Nah, jadi dengan memindahkan media tanamnya ya ke atas kolam, otomatis lubang dari media tanamnya ini akan jauh lebih banyak dibanding dengan kita menanam di sekeliling kolam lele. Nah, jadi kelebihannya ya dengan saya merubah sistem penanaman ini ya, dimana kita akan menikmati proses lele-lele ini saat menyantap makanan ya, karena tentu itu yang diharapkan oleh penghobi seperti saya ini, yaitu melihat keriuhan lele-lele ini menyantap makanan. Nah, dan yang keduanya tentu di sini kelebihannya setelah saya buat sistem penanaman model seperti ini. Nah, ini lubang tanam atau pot tanam yang kita pasang di sini akan jauh lebih banyak dibanding di kolam lele. Nah, jadi ini sampai segini karena nanti saya akan pasang 2 paralon lagi ya di sini. Nah, ini dengan yang ada sekarang ini ada sekitar, untuk 1 paralon ini ada 14 lubang ya. Jadi 14 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi lebih dari 150 lubang tanam. Nah, ini kangkungnya alhamdulillah ya tumbuh subur. Cuma ada sedikit ya hama semut ya. Karena memang di sini tempat tanamnya tidak menggunakan greenhouse. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi saat kita kasih pakan ya, kalau tidak ada tanaman kangkungnya, nah kita akan lebih leluasa melihat lele-lele ini menyantap makanan. Nah, ini jadi kepuasan tersendiri ya untuk penghobi seperti saya ini. Jadi akan terlihat ya jelas lele-lele ini menyantap makanan. Alhamdulillah ya lele-lelenya pada sehat. Kita lihat ini yang besar nih. Ini kalau ada tanaman kangkungnya, apalagi kalau sudah tumbuh tinggi ya, kita tidak akan bisa menikmati lele-lele ini ya menyantap makanan. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk mengalihkan sistem penanamannya, yaitu agar saya bisa menikmati proses lele-lele ini menyantap makanan. Nah, dari 10 kolam ini ya yang ada di pekarangan rumah saya ini, nah, ini dengan menggunakan jolang plastik ya sebanyak 8 kolam dengan kapasitas 85 liter ya. Nah, ditambah dengan 2 kolam dengan ember plastik. Jadi ini bekas cat ya atau bekas makanan. Nah, jadi di pekarangan rumah saya ini sudah ada 10
kolam mini dari jolang plastik dan ember plastik. Nah, dari sini saya kemudian ya membuat atau menambah kolamnya ya, dengan kolam yang agak ukurannya besar, yaitu ini terbuat dari tangki PVC ya. Nah, ini tangki PVC ini bekas ini ya, bekas makanan, jadi bekas sele. Jadi tangki PVC ini ada yang bekas kimia dan ada juga yang bekas makanan. Nah, biasanya yaitu bekas sele. Nah, jadi ini kapasitas 1000 liter. Nah, nanti kita akan kupas ya di video berikutnya. Nah, jadi ini akan ditempati juga ya nanti oleh lele dan juga oleh kangkung. Nah, sekarang saya didampingi anak saya akan memanen kangkung-kangkung yang ada di belakang ini. Nah, jadi akan kita panen ya semuanya. Ini yang sudah berusia lebih dari 25 hari. Nah, oke, Kak, kita panen. Yuk. Oh. Ini sudah lebih dari 25 hari ya. Udah penuh ya? Apa? Udah penuh. Udah penuh, simpan aja dulu sini. Nah, simpan di sini, jadi nggak berat. Oke, banyak ya. Dari berapa lubang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari baru 13 lubang aja ya. Sudah penuh segini ya. Satu jolang plastik. Oke, lanjutkan lagi. Habisin aja semuanya. Nanti sebagian kita bagikan. Ada apa? Hah? Ada apa? Ada lebah. Oh, ada lebah. Ayo cepat, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Udah kabur udah. Nah, dilanjutkan lagi. Nah, ini. Nah, nanti setelah dipanen ini ya, kita akan tanami lagi dengan benih yang baru. Nah, jadi sekarang di tempat saya ini sistem pemanenannya tidak lagi dengan sistem dipotong ya, tapi kita sekarang dengan sistem cabut akar. Jadi langsung sekali panen langsung ganti lagi dengan benih yang baru. Nah, jadi kita nanti akan bersihkan ya kotoran-kotoran yang ada di dalam paralon ini. Yang ini ya? Iya. Oke. Lumayan. Oke, kita bagikan sebagian. Oke semuanya, demikian tadi ya kita sudah lihat bersama tempat budidaya lele dan kangkung dengan sistem aquaponik yang ada di pekarangan rumah saya yang sempit atau dengan lahan yang terbatas. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ya lahan sempit apapun untuk menjadi lebih produktif. Yaitu salah satunya kita bisa manfaatkan dengan berbudidaya lele dan menanam kangkung dengan sistem aquaponik. Nah, dan hasilnya ya bisa kita nikmati minimal oleh keluarga dan kalaupun nanti bisa berkembang, kita bisa jadi sumber pendapatan. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam. Oke, sekarang kita angkut. Ayo, bawa ke dapur. Paling berat.